wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9, selamat siang. Masih tetap semangat ya. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita, guru kita selalu diberi hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa untuk seluruh guru-guru kita yang sudah mendahului kita, para masyayikh kita, ulama-ulama kita, wabil khusus muassis hadil jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ansoriha wa atba'iha wa muharrikiha bi barakatil Fatihah. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya dan buku tulisnya. Kali ini pembahasan kita masih sama dengan bab minggu kemarin, tapi lebih ke terperinci, yaitu tentang aliran-aliran dalam Islam. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang sebab munculnya aliran-aliran dalam Islam, sekarang dalam materi aswaja ini kita membahas tentang beberapa aliran dalam agama Islam. Ya, yang pertama, baik, saya pindahkan dulu. Oke. Yang pertama kita membahas tentang Khawarij. Ya. Dari asal katanya saja, Khawarij dari asal katanya kharaja yakhruju, artinya keluar. Nah, ini kita bisa tahu kenapa kok dinamakan Khawarij. Itu kita bisa lihat dari sejarah berdirinya atau sejarah munculnya. Jadi munculnya Khawarij itu berhubungan erat dengan terjadinya perang Siffin. Masih ingat ya, perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika peperangan, akhirnya diambillah perundingan. Kita sering menyebutnya dengan nama tahkim. Dia buat keputusan perundingan. Dari pihak Ali radhiyallahu anhu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan dari pihak Muawiyah adalah Amru bin As. Kemudian terjadi perundingan dan kita tahulah gimana ceritanya itu. Nah, orang Khawarij adalah orang-orang pendukungnya Ali bin Abi Thalib yang tidak mau dan tidak rela terjadinya tahkim atau terjadinya sulh. Sulh itu artinya apa ya? Gencatan senjata. Sehingga mereka keluar dari kelompoknya Ali. Mereka melawan Ali dan juga melawan Muawiyah. Karena mereka keluar dari kelompok Ali disebut kharaja. Orang-orang banyak disebut Khawarij. Akhirnya disebut mereka kelompok-kelompok Khawarij, artinya orang yang keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib. Itu. Nah, mereka bahkan mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As adalah dalang utama terjadinya perpecahan dalam Islam. Sehingga mereka juga yang berusaha getol untuk membunuh Ali. Padahal kita tahu Ali itu adalah menantunya Rasulullah, ponakannya Rasulullah. Ya. Mereka juga getol pengen membunuh Amr bin As dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah salah satu penulis hadis maupun salah satu penulis Al-Quran pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Ciri khasnya mereka itu apa? Ciri khasnya kelompok Khawarij ini adalah fanatisme keislaman yang sangat tinggi. Mereka rela, siap mati untuk agama. Itu sangat luar biasa. Yang kedua, taat ibadah luar biasa. Ya, taatnya ibadah luar biasa. Tetapi ya itu, fanatis keislaman yang sangat tinggi, ibadah yang luar biasa, tidak diiringi ilmu, tidak diiringi dengan sanad keilmuan yang baik, akhirnya menjadi salah. Itu Khawarij ini. Mereka bisa juga sering kita dengar dengan namanya Ahlu Dhahir. Ahlu Dhahir. Dikit-dikit semboyan mereka la hukma ilallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Dikit-dikit selain hukum Allah gak diakui, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit layak dibunuh, dikit-dikit halal darahnya dan sebagainya. Itu ada semboyan mereka la hukma ilallah. Maka anak-anakku jangan lupa
tholabul ilmi yang semangat, belajar yang semangat, ibadah yang semangat, tapi jangan sampai lupa tholabul ilminya harus mengikuti sanad, terutama ilmu yang keagamaan harus dengan sanad keilmuan yang benar. Cari guru yang benar, jangan salah mencari guru. Oke, semboyanlah hukma ilallah, semboyan mereka. Tidak ada hukum kecuali Allah. Sehingga mereka sering mengatakan para pemerintah yang tidak mengikuti aturan Allah, membuat aturan sendiri, itu disebut dengan taghut. Gitu ya. Nah, lanjut garis besar pemahaman mereka. Jadi pemahaman agama mereka itu bagaimana garis besarnya? Yang pertama adalah mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As adalah kafir. Penyebab utama perpecahan dalam Islam. Yang kedua, mereka beranggapan murtakibul kabirah atau murtakibul kabair atau orang yang berbuat dosa, orang Islam, orang mukmin yang berbuat dosa besar ya, itu khalidun finnar, akan selamanya di neraka. Ini yang beda dengan kita. Jadi yang pertama itu beda, yang kedua ini juga beda. Jadi walaupun dia itu Islam, walaupun dia itu salat, walaupun dia mengakui Allah, tapi kalau dia berbuat dosa besar, bagi Khawarij ini akan selamanya di neraka. Kalau kita kan enggak. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah kan murtabil kabirah, kalau dia tobat bisa diampuni Allah, kalau belum tobat dia akan dihukum di neraka, tapi tetap dia akan dikeluarkan lagi karena dia masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga yang sangat jelas sekarang juga sering muncul adalah mereka suka membangkang kepada khalifah atau pemimpin yang benar, pemimpin yang ada jika dianggap pemimpin itu berbuat zalim. Jika dianggap pemimpin itu berbuat zalim, ingat kalimat dianggap bagi mereka. Makanya yang sering kita lihat lah hukma ilallah, dikit-dikit taghut, dikit-dikit halal darahnya dan sebagainya. Ini orang Khawarij. Maka mereka sering juga disebut dengan al-zahir. Maka hati-hati gitu ya. Hati-hati anak-anakku. Ingat tholabul ilmi yang semangat, tapi jangan lupa cari guru yang benar ya. Itu tentang Khawarij. Gitu ya. Selanjutnya ada beberapa aliran lagi, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Sengaja saya tulis gabung karena Qadariyah Jabariyah ini pemahamannya saling bertolak belakang. Sehingga kalau kamu paham satu, insya Allah paham yang lain. Baik, satu Qadariyah, yang satu Jabariyah. Dari bahasanya saja, Qadariyah artinya itu bisa, mampu, kuat. Jabariyah itu artinya terpaksa. Ya, jadi secara pemahaman jelas paham madhab Allah, aliran Qadariyah ini beranggapan manusia itu bebas berkehendak, manusia bisa berbuat apa saja, berpikir apa saja. Makanya Allah memberikan surga dan neraka, memberikan pahala dan juga memberikan dosa atau azab. Kenapa? Karena manusia diberi kehendak bebas, sebebas-bebasnya. Allah tidak punya kekuatan untuk mengatur hal-hal yang detail. Ini bagi Qadariyah. Jadi pemahamannya hampir sama dengan filsafat ya. Yang kedua, Jabariyah. Kalau Jabariyah kebalikannya, tadi saya bilang. Kalau Jabariyah malah mengatakan manusia tidak punya apapun, manusia nggak punya kekuasaan untuk berkehendak apapun. Jadi semua terpaksa. Sehingga seandainya ketika saya mukul seorang, buk gitu ya. Itu bukan saya yang mukul, tapi Allah yang mukul. Itu bukan pikiran saya, itu pikiran Allah. Itu bagi Jabariyah. Jadi bahasanya fatalisme. Jabariyah itu fatalisme. Kenapa kamu miskin? Ya ini karena kehendak Allah. Kenapa kau kaya? Karena kehendak Allah. Akhirnya kadang-kadang orang yang berpaham Jabariyah ini jadi malas dalam berusaha. Kalau Qadariyah semangatnya luar biasa biasanya. Nanti biasanya lari Qadariyah ini akan larinya ke Mu'tazilah. Sangat dekat dengan Mu'tazilah. Bahkan sebagian besar Qadariyah itu ya Mu'tazilah. Kalau Jabariyah ini sudah hilang karena paham ini sudah sangat di luar akal sehat. Orang normal pasti akan menolak paham ini. Gitu ya. Jadi fatalisme ini Jabariyah. Semua hal terpaksa. Nah, siapa pelopornya? Qadariyah pelopornya adalah Ma'bad Juhaini sama Ghailan ad-Dimashqi. Oh, ya. Ma'bad Juhaini dan Ghailan ad-Dimashqi. Sedangkan pelopor Jabariyah adalah Jaham bin Sofwan gitu ya. Makanya Jabariyah dulu juga disebut kelompok Jahmiyah karena ngikuti pahamnya
Jaham, gitu ya. Qadariyah fahamnya pendirinya Ma'bad Juhaini dan Ghailan ad-Dimashqi, sedangkan Jabariyah faham pendirinya adalah Jaham bin Sofwan. Ya, jadi itu seolah mudah memahaminya ya. Itu tentang Qadariyah sama Jabariyah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang faham Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sangat terkenal, bahkan disebut sebagai faham ilmu kalam tertua di Islam. Gitu. Kelompoknya sangat besar, gitu ya, dan sangat terkenal cerita-ceritanya. Kamu punya kesempatan selain baca-baca buku tentang sejarah faham keislaman, nanti pasti akan ada Mu'tazilah ini pasti. Nah, Mu'tazilah ini artinya kata i'tazala ya'tazilu, artinya memisahkan diri atau pergi dari saya. Kenapa disebut Mu'tazilah? Karena pendiri mereka yaitu Abu Khuzafah Wasil bin Atha al-Ghazali. Namanya Abu Khuzafah Wasil bin Atha al-Ghazali. Kita sering menyebutnya Wasil bin Atha. Itu pernah bertanya kepada gurunya yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri salah satu ulama yang sangat besar, termasuk pendiri faham fikih atau madhab fikih, gitu ya. Cuma karena karena pahamnya karena muridnya sedikit dan juga bukunya sedikit, akhirnya faham ini menghilang. Tapi ini termasuk dulu faham yang diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah juga. Wasil bin Atha ini bertanya kepada gurunya Hasan al-Basri. Ketika bertanya dijawab sama Hasan al-Basri. Dijawab, Wasil bin Atha tidak puas dan mengatakan berbeda pendapat, kemudian pergi dari majelisnya Hasan al-Basri. Ketika dia pergi dari majelisnya Hasan al-Basri, maka Hasan mengatakan i'tazala anni Wasil. Akhirnya semua kelompok yang mengikuti Wasil bin Atha disebut dengan Mu'tazilah. Kapan madhab ini muncul? Madhab ini muncul pertama kali pada masanya Abdul Malik bin Marwan. Ya, baik. Bagaimana? Ya, bagaimana ringkasan pemahaman Mu'tazilah tentang keagamaan? Ini pertama, al-mangzilah baina mangzilataini. Ya, al-mangzilah baina mangzilataini. Ini yang membuat Wasil bin Atha itu memisahkan diri dari Hasan al-Basri. Jadi Wasil bin Atha bertanya, "Ya Syekhi, ya guruku, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang berbuat dosa besar, orang Islam yang berbuat dosa besar?" Maka Hasan Basri otomatis menjawab dengan faham aswaja ahli sunnah wal jamaah. Jadi para pendosa besar jika dia bertobat insya Allah diampuni oleh Allah kalau tobatan nasuha. Kalau dia tidak bertobat, maka dia dihukum oleh Allah di neraka karena perbuatannya, yaitu dosa besarnya itu. Tetapi Allah punya hak untuk mengambil lagi atau menarik lagi dari neraka ke surga karena dia masih punya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Nah, ini yang berbeda. Ini yang membuat Wasil bin Atha tidak puas. Maka dia membuat konsep namanya al-mangzilah baina mangzilataini. Apa itu? Artinya mangzilah baina mangzilatain itu tempat di antara dua tempat. Tempat di antara dua tempat. Artinya apa? Orang yang murtakibul kabiroh, orang yang berbuat dosa besar, orang mukmin yang berbuat dosa besar, kok dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka dia di akhirat nanti tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Disebutnya dengan al-mangzilah baina mangzilataini. Gitu ya. Ini menurut siapa? Wasil bin Atha atau Mu'tazilah. Ini yang berbeda dengan kita, ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, faham mereka yang sangat besar adalah tentang qadar, qada dan qadar. Bagi Mu'tazilah, manusia itu bebas dalam melaksanakan keinginannya. Makhluk atau manusia itu yang menjadikan dan mengerjakan amal. Sama persis dengan Qadariyah. Tadi saya bilang Qadariyah biasanya larinya ke Mu'tazilah. Ini persamaannya. Yang ketiga, pemahaman mereka tentang tauhid. Mereka disebut ahli tauhid. Karena apa ini? Bedanya dengan kita.
Orang Mu'tazilah menafikan sifat Allah, tidak mengakui sifat Allah. Jadi bagi mereka Allah itu suci, maha suci. Saking sucinya tidak boleh disifati oleh manusia. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah berpaham bahwasanya Allah itu memberi sifat kepada Allah itu memberikan memberitahukan sifat-sifatnya kepada kita lewat Al-Qur'an. Jadi kayak Sami'un, Basirun itu bagi Mu'tazilah nggak boleh, dibuang. Jadi bagi mereka Allah tidak boleh disifati, jika menafikan sifat Allah. Ini yang beda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kan masih punya sifat Sami'un, Basirun dan sebagainya. Karena apa? Bagi faham Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu telah memberitahukan sebagian sifat-sifatnya yang mulia kepada manusia lewat Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Ini bedanya. Yang keempat, tentang akal. Bagi Mu'tazilah, akal mendapat prioritas sangat tinggi dalam agama. Bagi mereka manusia itu dengan akalnya bisa mengetahui baik dan buruk tanpa syariat. Bagi mereka, walaupun tidak ada nabi pun manusia bisa menemukan Allah. Walaupun tanpa rasul pun manusia bisa menemukan Allah. Bisa menemukan baik dan buruk, ini yang beda. Kita kan tahu ya, akal mempunyai kelebihan-kelebihan. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap akal membutuhkan bantuan lain seperti apa? Hidayah, taufik, gitu ya, Al-Qur'an dan sebagainya. Nantilah belajar itu di kelas 7 ya. Satu keutamaan manusia kan satu punya hawaisul khamsah, yaitu apa itu? Panca indera. Setelah punya panca indera punya akal. Setelah punya akal diberi agama. Akal tanpa agama akan rusak, karena akal sering kalah dengan hawa nafsu. Ini bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagi Mu'tazilah, akal itu pada prioritas yang sangat tinggi, sehingga tanpa tahu agama pun, tanpa tahu rasul pun, manusia bisa tahu baik dan benar secara mutlak. Ini bagi Mu'tazilah. Maka biasanya orang-orang Mu'tazilah itu sangat dekat dengan ahli filsafat. Oke. Kemudian sifat yang terakhir atau faham terakhir yang sangat terkenal itu adalah al-wa'du wal wa'id menurut Mu'tazilah. Jadi janji dan ancaman, ya. Kan Allah memberi kepada kita janji. Kan dalam Qur'annya Allah memberikan kepada kita janji, kalau kita berbuat baik diberi sama Allah, diberi pahala oleh Allah. Kalau kita berbuat buruk sama Allah akan diberi azab, dosa dan sebagainya. Bagi Mu'tazilah, al-wa'du wal wa'id ini, janji dan ancaman ini pasti terlaksana dan harus terlaksana. Allah pasti melaksanakan janji-janjinya dan wa'id-wa'idnya itu, ancaman-ancamannya itu, tidak boleh tidak. Ini bedanya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah masih mengatakan Allah itu punya salah satu sifat jaiz, yaitu apa? Berhak melakukan dan berhak tidak melakukan, atau wenang gawe wenang orang gawe, bebas. Kalau seandainya ada orang berbuat dosa besar kok sama Allah langsung dimasukkan surga, ya haknya Allah. Allah adalah pencipta, kita adalah makhluk, gitu ya. Allah tiba-tiba kok menghancurkan bumi tanpa alasan, ya haknya Allah. Karena apa? Bumi adalah makhluk, Allah adalah pencipta, Khalik. Tapi bagi Mu'tazilah enggak. Wajib bagi Allah itu melaksanakan janji-janjinya, wajib bagi Allah itu melaksanakan ancaman-ancamannya. Tidak boleh tidak. Ini yang beda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini 5 pemahaman Mu'tazilah yang sangat terkenal. Itu pertama, mangzilah baina mangzilataini, tentang qadar, tentang tauhid, tentang akal, dan tentang al-wa'du wal wa'id. Ya. Itu nanti dipahami secara pelan-pelan ya. Kemudian kita bahas tentang faham yang terakhir. Sebenarnya masih banyak paham yang lain, cuma kita bahas tentang faham yang terakhir. Kita bahas beberapa paham ini saja karena yang sangat terkenal, yaitu pertama al-murji'ah. Yang terakhir adalah al-murji'ah. Ini sudah hilang juga. Dari katanya al-murji'ah dari kata roja'a yarji'u, artinya pulang atau mengembalikan atau menunda. Bagi mereka orang-orang yang berbuat dosa besar, gitu, nanti nasibnya terserah Allah di akhirat. Kita nggak tahu. Karena mereka selalu ditanya, bagaimana itu nanti? Bagaimana itu? Lah,
narji ilallah, kembali kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Akhirnya mereka disebut dengan kelompok al-murji'ah. Nah, yang terakhir adalah faham aswaja, yaitu kita sendiri nih, ahli sunnah wal jamaah. Secara umum kan kita tahu ahli sunnah wal jamaah itu adalah pengikutnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari sama Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga kalau kamu baca di kitab-kitab pasti disebut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau disebut Asy'ariyah dalam kamu kita dalam menemukan Asy'ariyah, oh ini Maturidiyah, berarti maksudnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Idza utliqa al Asy'ariyah wal Maturidiyah famurad bihi ahli sunnati wal jamaati. Jika kamu baca buku di kitab kok ada tertulis Asy'ariyah, tertulis Maturidiyah, artinya ini adalah fahamnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, di NU kita sudah paham. Yang disebut aswaja menurut NU itu apa? Secara akidah mengikuti Imam Al-Asy'ari sama Imam Al-Maturidi ini. Secara fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali. Dan secara tasawuf mengikuti apa? Mazhabnya Imam Al-Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu sekilas tentang faham dan aliran dalam agama Islam ya. Anak-anakku semangat terus ya. Tetap semangat terus. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita, menjadi amal hasanah bagi kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan kita semua jadikan oleh Allah jadi orang selamat dunia dan selamat akhirat. Al-hadiniyah as-shalihah al-fatihah. Syukron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.